Lagi sama saya Gege Saputra dari bisnisagege.com. Video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa membuat kamu itu menjadi pebisnis gitu. Jadi ini sekitar ada 8 sampai 10 hal ya yang saya list. Yang pertama itu sebelum kamu berbisnis, pasti kan kamu memilih bisnis yang akan kamu jalankan kan. Jadi apa ya, menurut saya pebisnis itu ada dua tipe gitu. Yang pertama, tipenya itu dia mau bisnis yang bisa menghasilkan apapun bisnisnya gitu. Dan yang kedua, dia hanya mau menjalankan bisnis yang sesuai dengan hobinya gitu loh. Dan di sini misalkan contoh ya, di sini misalkan saya orang yang di tipe yang pertama gitu. Jadi kalau saya ngeliat peluang bisnis itu, gimana caranya saya harus nimpe dulu tuh bisnisnya gitu. Jadi saya lihat, saya baca peluangnya, terus saya lihat kira-kira marketingnya gimana, terus produksinya gimana. Kalau itu realistis, saya akan menjalankan bisnis itu walaupun itu bukan bidang yang saya suka, tapi di situ bisa menghasilkan. Nah itu dua hal itu yang harus kamu pikirin kalau kamu ingin memulai bisnis dan memilih bisnis mana yang akan kamu jalankan gitu. Terus yang kedua itu soal lifestyle di bisnis kamu. Jadi contohnya kamu itu suka pengen bisnis fashion gitu kan, ataupun kalau pengen bisnis kuliner. Nah jadi lifestyle-nya kayak gitu kan, kamu sering masak, yang kamu suka hobi masak gitu, dan kamu pengen buka bisnis kuliner gitu kan. Jadi lifestyle kamu nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Jadi pastiin lifestyle-nya pun kamu suka, jangan sampai nanti lifestyle-nya kamu nggak suka jadi kamu ngejalanin setengah-setengah gitu. Terus yang ketiga yang pasti soal profitnya gitu kan. Dan di situ balik lagi ke poin nomor 2 tadi, kalau emang lifestyle-nya kamu suka, kamu akan 100% terjun di bisnis itu gitu kan. Dan kamu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak, kamu punya cara-cara yang aneh, bisa dibilang aneh tapi menghasilkan. Kamu punya ide-ide yang bisa dibilang kreatif, dan kamu bisa kembangkan itu jadi uang karena kamu 100% di situ, karena kamu suka gitu di bisnis itu. Terus yang keempat, yang keempat itu soal freedom atau enggak. Ini yang jadi banyak pertanyaan. Kamu tuh mau bekerja di bisnis kamu atau gimana gitu kan. Jadi kamu, kalau emang itu hobi kamu, jadi kamu pun ngelakuinnya nggak berat gitu kan. Nah kalau di sini saya pribadi, saya setiap memulai bisnis, saya berusaha mencari satu sosok yang di situ dialah yang jadi sosok, yang dialah yang 100% di bisnisnya gitu. Nah saya di situ entah dapat saham 40%, 30% gitu, karena passion saya itu, hobi saya itu nyari duit gitu. Jadi dari situ saya harus cari, misalkan saya bisnis produk kesehatan contohnya, saya harus cari orang yang jago dengan kesehatan gitu. Dia bisa bikin tips-tips kesehatan, dia bisa ngerti soal penjualan produknya dan macam-macam deh gitu. Jadi pilihannya gitu ya kalau soal freedom ya. Terus soal tanggung jawab, nah ini juga penting ya. Jadi freedom, kita balik ke poin sebelumnya soal freedom. Walaupun kamu meninggalkan bisnis kamu juga harus tetap punya tanggung jawab di bisnis kamu itu. Walaupun saya misalkan kerja sama teman saya nih, saya ada bisnis kucing juga. Di situ teman saya itu dia yang menjalankan bisnis itu, dan saya pun tetap harus bertanggung jawab gitu kan. Misalkan bertanggung jawab dari segi marketingnya, bertanggung jawab dari segi ide-ide barunya, bertanggung jawab dari segi mencari investornya gitu. Itu contohnya aja yang saya lakuin gitu kan, karena saya mulai bisnis dari lapangan lah. Jadi saya analisa sendiri, saya belajar juga, dan akhirnya saya ngebangun bisnis itu dengan cara saya sendiri gitu, dengan tanggung jawab saya sendiri juga gitu. Tapi ingat, kalau kamu tipenya seperti saya gitu kan, yang penting menghasilkan gitu, apapun bidangnya gitu kan. Nah emang yang sebenarnya bertanggung jawab adalah orang yang kerjasama sama kamu, yang terjun di bisnis itu langsung gitu. Dan biasanya emang mereka tuh dapat profit yang lebih besar daripada kita, dapat saham yang lebih besar juga daripada kita. Selanjutnya itu soal kreativitas, karena kreativitas ini penting banget gitu. Jadi baru 2 hari yang lalu saya habis meeting sama teman saya, dan kita mau buat restoran sushi gitu kan. Dan di situ biasanya kalau sushi kan ya udah biasa gitu kan, dan di situ ternyata dia tuh salah satu orang yang kreatif banget. Dia bisa ngubah sampah itu
barang-barang sampah gitu ya, maksudnya bukan sampah itu bukan, maksudnya barang-barang yang udah nggak dipakai itu jadi sesuatu, entah jadi pajangan, entah jadi apa, ataupun ide-idenya dia yang ngebuat sushi, restoran sushi yang akan saya buat itu jadi unik gitu loh. Nah, karena dari situ kita kenapa harus kreatif, kenapa harus jadi sapi ungu kalau katanya Bung Chandra. Jadi di situ kenapa harus jadi sapi ungu, karena biar kita kelihatan gitu loh, walaupun bisnisnya sama, restoran sushi banyak misalkan. Nah, di situ kalau misalkan kita jadi sapi ungu, customer akan penasaran dan datang ke restoran kita gitu. Terus selanjutnya jangan lupa terus belajar gitu kan. Guru saya banyak, dari buku, dari video, dari teman-teman saya gitu. Bahkan saya pun belajar itu pun bukan hanya harus dari pebisnis ya, karena teman-teman kita pun yang emang dia jatuhnya bukan pebisnis, dia pasti punya satu cerita yang di situ kita bisa termotivasi dari ceritanya ya kan, dan kita juga nambah ilmu baru yang bisa diterapkan di bisnis kita gitu kan. Misalkan teman saya sukanya otomotif gitu kan, saya nggak punya bisnis otomotif, tapi pasti ada satu cerita yang itu nyambung sama bisnis kita ya kan, dan selain itu kita juga nambah networking, siapa tahu suatu hari kita bisa mulai bisnis otomotif, siapa tahu gitu kan. Nah terus yang terakhir lagi, enggak, sebelum yang terakhir, itu soal pengembangan bisnis kita. Kita mau bisnis kita itu ada di tempat itu aja, atau kita mau buka cabang di seluruh Indonesia gitu kan. Nah kalau kayak gitu, cara saya, kamu kalau mau cepat berkembang, kamu nggak boleh ada terlalu dalam di dalam bisnis kamu. Jadi jangan sampai kamu mulai bisnis, kalau kamu nggak di situ, bisnisnya tutup. Nah itu jangan sampai, karena kalau itu kejadian, kamu akan susah untuk kembangin bisnis kamu gitu loh. Misalkan kamu mau buka cabang misalkan kamu di Jakarta Selatan ya, kamu mau buka cabang di Jakarta Timur aja, harusnya masa itu sulit gitu, karena kamu istilahnya itu apa ya, kamu tuh susah untuk percaya sama orang lain gitu loh ya kan. Kamu jago masak, cuman kamu takut untuk memberikan resep kamu kepada orang lain, nah, itu susah gitu. Dan kamu juga kalau kamu nggak ada, bisnisnya nggak jalan ya kan. Terus kapan meetingnya sama investor misalkan, ataupun sama orang yang mau beli kemitraan kamu gitu. Dan juga gimana caranya seluruh Indonesia itu buka, ibaratnya kamu sering keluar kota kan, jadi kamu nggak bisa ngurus bisnis, kamu akan sulit berkembang kalau misalkan kamu terlalu dalam di bisnis kamu gitu. Dan yang terakhir juga soal servisnya gitu loh, karena menurut saya anggap customer service nih ya kan, customer service kamu juga harus pintar, walaupun kamu cari customer service yang bisa dibilang mereka pendidikannya sampai SMA misalnya. Dan dari situ mereka tinggal dilatih, kamu bisa menyisihkan budget buat mereka ikut seminar soal marketing misalnya ya kan. Kamu kasih mereka budget buat ikut seminar, dan di situ kamu nggak perlu capek-capek untuk ngajarin mereka lagi ya kan. Ataupun kalau misalkan emang kamu nggak jago di marketing ya kan, biar aja mereka belajar sama ahlinya yang nantinya mereka juga kan pintar sendiri gitu. Dan jangan lupa customer service itu buat mereka nyaman di perusahaan kamu gitu. Jadi saat mereka nyaman, mereka akan setia sama kamu, dan biaya seminar yang udah kamu keluarkan itu juga nggak sia-sia gitu. Jadi buat mereka juga semakin pintar gitu, buat mereka semakin nyaman gitu, karena mereka ngerasa di sini tuh hidupnya semua ada, lifestyle-nya dapat ya kan, uangnya dapat, pendidikannya dapat, bahkan asuransi kesehatan pun dapat contohnya gitu. Karena menurut saya di bisnis itu service itu nomor satu ya. Jadi kalau emang kamu udah melatih satu customer service kamu yang jago, misalkan kalau bisnis online ya kamu akan susah untuk melatih customer service baru kalau misalkan dia keluar gitu. Oke, tadi berapa ya, sekitar 10 atau 9 ya tips-tips gimana cara kamu bisa berkembang dalam bisnis. Oke, kalau ada pertanyaan komen aja. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di video bisnis selanjutnya. Dah.